terungkap strategi TNI tumpas pasukan KKB satu persatu yang sembunyi di dalam goa. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi garda terdepan dalam melindungi persatuan dan kesatuan negara Indonesia dari kelompok teroris sampai separatis. Salah satu kelompok berbahaya yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia adalah kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebelum dikenal dengan sebutan Organisasi Papua Merdeka (UPM), KKB saat ini menjadi incaran utama TNI karena aksi yang sudah di luar batas. Seorang pilot susi air, Kapten Philip McMartens, ditangkap dan disandera KKB sejak Februari 2023. Upaya penyelamatan telah dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri, namun ternyata banyak tentara yang harus gugur. Karena alasan itulah banyak kalangan termasuk rakyat geram dengan KKB yang berani dan tega membantai tentara. Namun kali ini TNI terungkap sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghabisi para pasukan KKB satu persatu. Dilansir kilat.com dari video yang diunggah akun TikTok TNI Indonesia AD pada Jumat 14 Juli 2023 menjelaskan bagaimana strategi yang sudah dirancang pasukan tentara itu. Meskipun fisik dalam kondisi lemah setelah diguyur hujan lebat, sniper TNI tetap fokus membidik KKB, ujarnya. Diketahui sniper TNI tersebut sudah menunggu lama pasukan KKB yang bersembunyi di dalam gua dan akar pepohonan. Jika target sudah terkunci, tak butuh waktu lama TNI langsung menembak KKB hingga headshot. Lanjutnya, mendengar video yang berisi penjelasan strategi TNI dalam menumpas KKB membuat banyak netizen lantas ikut memberi dukungan. Mari doakan Bapak TNI dengan selamat sehat dalam tugas. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis Su Nyaman 5. KKB Papua sembunyi di pedalaman hutan yang sulit dijangkau. Alasan mengapa TNI tidak terjunkan serangan udara untuk melenyapkan UPM. KKB Papua memang sedang menjadi buronan aparat yang bertugas. Tak jarang KKB Papua melakukan teror mengerikan ke aparat bahkan ke warga sipil. Beberapa pimpinan KKB Papua sudah terdat adalah Lakaga Talingjen, Eganus Kogoya, Johnny Botak, Daimanus Magayogi, dan Sabanus Welker. Dikutip berita dari Tribun Palu, pihak TNI Polri sudah beberapa kali menemukan lokasi persembunyian mereka. Namun, para kelompok separatis ini terus berpindah-pindah lokasi di tengah pedalaman hutan. Pada bulan Agustus tahun 2022, TNI Polri bahkan sudah menemukan lokasi persembunyian anggota KKB Papua menggunakan drone. Namun mereka semua langsung berpencar begitu mengetahui kalau persembunyian sudah ketahuan aparat. Hutan pedalaman memang sulit dijangkau sehingga pihak TNI Polri memerlukan waktu dan strategi yang matang untuk bisa melakukan penyerangan. Lalu mengapa tidak langsung menggunakan serangan udara? Dikutip berita dari Kompas.com, pengamat militer dari Institute for Security Khairul Fahmi mengatakan akan timbul resiko lebih besar ketika TNI memilih serangan udara, sebab serangan udara dilakukan setelah target benar-benar dipastikan secara presisi. Tentu saja akan sulit membedakan antara target KKB dan warga, apalagi medan di Papua bisa dibilang sulit, kata Fahmi kepada Kompas.com. Menurutnya, strategi KKB selama ini adalah berbaur dengan warga untuk menyulitkan aparat. Karena itu TNI sangat berhati-hati dalam mengambil satu tindakan, tak terkecuali serangan udara. Dikhawatirkan serangan itu akan membuat konflik meluas, akan sulit memelihara simpati dan dukungan masyarakat ketika terjadi insiden-insiden terhadap warga. Jelas dia, itu yang memang menjadi penyulit dalam konteks pendekatan militer di Papua.
Ia menjelaskan pendekatan dialog dan humanis yang diterapkan oleh Panglima TNI Andika Perkasa saat ini lebih mungkin dilakukan daripada militer, sebab pendekatan militer terbukti tidak mampu menghentikan aktivitas KKB di Papua. Hanya saja pendekatan ini semestinya juga dilakukan oleh sejumlah pihak lain selain TNI Polri. Mestinya leading sektor, bukan TNI atau Polri, mereka hanya melakukan dukungan keamanan dalam upaya damai, ujarnya. Karena tugas TNI atau Polri itu kan memukul, bukan merangkul. Kalau merangkul yang ditugaskan seharusnya unsur pemerintah lain. Papua ini bukan hanya urusan TNI atau Polri, kata dia. Artinya perubahan pendekatan itu juga harus disertai dengan pergantian leading sektor.